Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 6 bidang studi Bahasa Indonesia. Kita akan lanjutkan pembahasan ke halaman 67 yang bagian B, yaitu isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, Kebun Raya Bogor berada tidak jauh dari Jakarta. Tempat wisata ini sering dijadikan tempat wisata belajar bagi siswa-siswi dalam mengamati aneka ragam tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, objek pengamatan yang bisa dilakukan di Kebun Raya Bogor yaitu aneka ragam tumbuhan yang ada di Indonesia. Nomor 2, Ajeng mendapat tugas dari gurunya untuk melakukan wawancara tentang pengalaman seorang tetangganya yang memelihara kucing. Tetangga Ajeng bernama Mary. Ia memelihara seekor kucing Persia dengan rambut yang cantik dan lebat. Mary menjelaskan kepada Ajeng cara-cara merawat kucing Persia agar sehat dan terawat. Nah, tujuan Ajeng melakukan wawancara tersebut adalah untuk mengetahui cara merawat kucing. Nomor 3, ada dialog antara A dan B dan jawaban yang B. Tujuan mereka datang ke Indonesia yaitu menguasai rempah-rempah dari Indonesia dan juga menyebarkan agama. Nah, kalimat tanya yang tepat untuk jawaban tersebut adalah apa tujuan bangsa asing datang ke Indonesia? Nomor 4 juga ada dialog A dan B. Golongan muda membawa Soekarno ke Rengas Dengklok. Jawabannya, golongan muda membawa Soekarno ke Rengas Dengklok untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Kata tanya yang tepat untuk kalimat tanya tersebut adalah mengapa. Kemudian ke halaman berikut, bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Ribuan tahun sebelum Masehi terdapat sebuah penemuan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Ya, roda merupakan penemuan manusia yang mengubah wajah dunia. Namun, belum diketahui pasti penemuan roda yang sekarang menjadi media penting dalam perkembangan transportasi saat ini. Bisa jadi setiap bangsa pada masa prasejarah telah mengenal roda secara bertahap dan alami, sesuai dengan peradaban yang semakin berkembang. Berbagai penelusuran sejarah dilakukan oleh peneliti yang akhirnya disepakati roda mulai digunakan pada 3.500 tahun sebelum Masehi. Saat itu, roda digunakan sebagai alat pembuatan gerabah dari tanah liat. Roda yang digunakan untuk transportasi terlihat pada mosaik Mesopotamia sekitar 3.200 tahun sebelum Masehi. Akan tetapi, beberapa pakar mengatakan penggunaan roda sebagai alat angkut sudah ditemukan 5.000 tahun sebelumnya. Pada awalnya, roda terbuat dari potongan kayu yang berbentuk roll sehingga dapat menggelinding. Dengan penemuan sederhana inilah manusia mengembangkan kendaraan beroda. Salah satunya adalah kereta kuda. Perkembangan selanjutnya yaitu ditemukan karet ban untuk melapisi roda seperti yang banyak ditemukan pada masa kini. Nah, berkat penemuan itulah kita dapat menikmati hasilnya sekarang. Mobil, sepeda motor, maupun sepeda yang kita miliki sangat bermanfaat berkat penemuan roda kala itu. Bisa dibayangkan, jika penemuan itu tidak ada, mungkin kita masih bergantung pada kuda ataupun berjalan kaki. Nomor 5, paragraf pertama dan terakhir merupakan bagian titik-titik dan titik-titik teks eksplanasi. Jawabannya adalah bagian pernyataan umum dan kesimpulan.
Nomor 6, ide pokok pada paragraf kedua teks eksplanasi tersebut adalah awal penggunaan roda. Kemudian bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 7 dan 8. Pernahkah kamu pergi ke tempat perbelanjaan yang ada di sekitarmu? Banyak barang yang bisa kita temui di tempat itu, mulai dari pakaian, makanan, minuman, atau aksesori. Namun, dapatkah kita mengetahui dari mana barang-barang tersebut berasal? Barang-barang tersebut bisa dari dalam negeri dan luar negeri. Seperti itulah gambaran proses globalisasi terjadi di bidang perekonomian. Kita dapat dengan mudah menemukan barang, makanan, atau minuman dari negara lain di Indonesia. Contohnya adalah pizza yang merupakan makanan khas dari Italia ini banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Kehadiran pizza sebagai pilihan kuliner di Indonesia tidak saja sebagai globalisasi di bidang perekonomian, tetapi juga wisata kuliner yang merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Italia. Sama juga halnya seperti gaya atau mode pakaian. Pengaruh dari dunia barat sudah mengubah cara pandang masyarakat Indonesia dalam berpakaian. Globalisasi bukanlah hal yang negatif. Kita hanya perlu menyikapinya agar identitas bangsa kita tidak tergantikan oleh pengaruh dari luar. Dengan demikian, bangsa kita tetap dapat bergaul dengan dunia internasional dan tentunya tetap memiliki identitas asli bangsa. Kita lanjutkan pertanyaan yang ketujuh. Topik yang dibicarakan pada teks di atas adalah tentang globalisasi. Nomor 8, kesimpulan pada teks eksplanasi tersebut adalah globalisasi perlu disikapi dengan bijak agar bangsa kita tetap dapat bergaul dengan dunia internasional tanpa menghilangkan identitas asli bangsa. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Formulir pendaftaran Pekan Olahraga dan Seni SD Harapan. Ini ada nama peserta dan sebagainya, identitas, kemudian ada jenis lomba, dan ada nama peserta. Nah, gambar di atas merupakan formulir yang digunakan untuk mendaftar lomba pada Pekan Olahraga dan Seni yang diadakan oleh SD Harapan. Nomor 10, Mita memiliki tugas dari sekolahnya. Ia memerlukan beberapa referensi buku untuk bahan penulisan tugasnya. Buku yang ia perlukan tidak ada di toko buku manapun. Buku tersebut memang buku lama sehingga sangat sulit untuk menemukannya kembali di toko buku. Ia pun memutuskan untuk pergi ke Perpustakaan Nasional. Ia yakin buku yang ia cari dapat ditemui di perpustakaan ini. Benar saja, buku ini tersebut ada di perpustakaan. Sayangnya ia tidak boleh meminjamnya. Ia harus membuat titik-titik terlebih dahulu agar dapat meminjam dan membawa pulang buku itu untuk mengerjakan tugasnya. Nah, jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang pada teks di atas adalah ia harus membuat
kartu anggota perpustakaan terlebih dahulu. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.